Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika. Salawatullah alaika, ya Nabi
Ayo, sama ayah. Jangan dipegang. Ini jatuh HP-nya. Ya Allah. Sini tengok sini. Wah. Mana mama? Mama mana? Yang mana mama? Mana? Nyanyi. Ini jangan ke depan, sini, ini batasnya nih, sedikit. Nanti Pak Robinya nggak nampak. Terima kasih kepada Ibu Majelis acara yang namanya yaitu santunan anak yatim. Kepada Bapak Hasan Sambuzali dipersilakan. Apa aja dong? Jangan, nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasanya kita mengadakan di Desa Besar, tapi juga dari pengurus para kegiatan bersama yaitu santunan yatim dari lingkungan perumahan. Kepada nama-nama yang akan kami sebutkan supaya ke depan. Sini ya. Yang pertama Ananda Pino, yang kedua Husain, yang ketiga Ida, yang keempat Bintang, yang kelima Baik, yang keenam Riki, 7 Juna, 8 Fadli, 9 Dikri, 10 Fatih, 11 Sana. Nama-nama sebut garis supaya maju ke depan. Ayo, nah cepat.
Ayo sini sini sini. Sini. Nah, sini. Nah, Febri ini, Pak. Nah, ya. Ya, ke sini. Ayo, siapa lagi yang nama disebutkan? Ya. Itu. Sini. Sini. Mau Lagi sini dulu. nama-nama yang disebutkan yaitu Hana, Pate, Bukri, Robri, Juna, Rinki nggak ada ya? Baim, Bintang, Lida, Hussein, dan juga Tino. Kami minta kepada Bapak Kapolri Pramono supaya membagikan sama Ida. Oke. Nah, kepada jemaah juga yang ingin memberikan sesuatu saudara selanjutnya Bintang sama Baim. Tengok sini. Nah, silakan Bapak Ibu Mas. Oke, selanjutnya banyak yang tidak datang, insyaallah nanti akan kami berbicara langsung. Yang tidak datang. Ya. Kayak saja. Kepada jemaah mungkin yang masih ada yang ingin memberikan kami persilakan mari ke depan. Siapa? Nah, terima kasih kepada Bapak selanjutnya yaitu Kasih lewat. Dari sana dia. Salim, ha. Tengok. Salim. Baris. Salim.
Terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya, kaum muslimin, muslimat. Ini perlu kami sampaikan, santunan yang kami berikan ini adalah infak yang kami butuhkan yang ada di depan pintu belakang, yang mana kami butuhkan manusia yang Islam, baik itu Surabaya, baik itu Maulid, ataupun yang lainnya, para teman-teman, kami akan berikan santunan kepada yakin piatu tersebut. Jadi kami ucapkan terima kasih kepadanya atas santunan Bapak Ibu semuanya. Demikian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih aman-aman. Baiklah, acara yang keenam yaitu tausiah peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW sekaligus doa oleh Ustadz Henry SPDI. Kepada Ustadz Henry SPDI kami persilahkan. Adik-adik nggak apa-apa ya, sambil makan nggak apa-apa ya, tapi kita janji ya tetap menjaga tertib. Nah, anak soleh, amin. Anak soleh, amin. Dari itu ya, dari itu ya. Kasih ayu, kasih ayu. Ya, ayu. Mana ayu? Siap kita ibu-ibu, amin. Bapak-bapak gimana, siap ya? Insyaallah. Bunga mawar mekar sekutu. Kok ibu tahu? Saya memang cakep bu. Orang-orang bilang gimana kayak gitu. Surya muncul pecahlah pagi. Saya ucapkan assalamualaikum untuk ibu, bapak, hadirin yang selalu ada di hati. Cia. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala ni'matil iman. Alhamdulillahi ala ni'matil islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anam. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah ta'ala, a'udhu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, innama bu'ithtu
bu'ithu li'utammima makarimal akhlaq. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, walaupun masih makan tapi tetap fokus. Anak soleh, anak soleh. Ya, bagi dong. Ya. Yang saya muliakan dan saya hormati para ustadz, para alim, para ulama, guru-guru agama saya, sehat terus para ustadz, guru-guru saya, agar terus bisa menyampaikan ilmunya untuk kita bersama. Yang saya muliakan imam masjid kita beserta perangkat Masjid Al-Falah, sehat terus Ustaz, agar terus bisa membimbing kita, memimpin kita untuk terus bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya muliakan, saya hormati orang tua saya, Bapak Erwin, Bapak RT, pemimpin kita di perumahan Marina Garden. Sehat terus Bapak, agar kami bisa terus dibimbing menjadi warga negara yang baik. Yang saya muliakan, saya hormati guru-guru ngaji anak-anak kita. Ibu, ada guru-guru ngaji anak kita di sini, Ibu? Bapak, ada guru-guru ngaji anak kita? Baik, teristimewa, istimewa banget nih Pak, guru-guru ngaji anak-anak kita. Bu, jujur saya sampaikan, anak saya ada 3. Ya, alhamdulillah tiga-tiganya bisa ngaji, bukan bapaknya yang ngajarin, tapi guru-gurunya ngaji. Padahal Ibu, Bapak 16 tahun memang waktu yang singkat dibandingkan dengan perjuangan Bapak Ibu. Saya mengajar di madrasah, mata pelajaran saya adalah Al-Quran Hadis sampai sekarang. Tapi urusan ngaji, anak-anak saya tiga-tiganya itu semua bisa baca Quran berkat kesabaran, berkat kerja keras, berkat keikhlasan guru-guru ngaji. Bu, kata Nabi, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allama. Sebaik-baik kamu yang belajar dan mengajarkan Al-Quran. Sehat-sehat terus ya Bapak Ibu guru-guru ngaji anak-anak kita. Ya, semoga ikhtiarnya, keikhlasannya, pengorbanannya Allah berikan ganjaran yang lebih baik. Amin ya rabbal alamin. Orang-orang tua saya, para ibu, para bapak, mohon izin Ananda berdiri di sini. Bukan berarti saya lebih baik, tidak Pak. Bukan berarti saya lebih pandai, tidak Pak. Saya tadi bisik-bisik sama Imam Besita, Ustaz, saya sedang belajar nih Pak. Mohon bimbingannya. Ya. Kemudian kepada tentu yang tidak kita lupakan panitia PHBI Masjid Nurul Al-Falah. Di sini ketuanya sahabat saya yang sudah lama nggak bertemu. Saya biasa manggilnya Pak Iman ya. Semoga imannya selalu istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Dan kita juga. Dan seluruh jajaran panitia PHBI yang hadir pada hari ini yang saya yakin dan percaya Bu Pak, ini acara ini tentu tidak akan berjalan tanpa kerja keras, kerjasama, doa kita bersama, dukungan kita bersama, ya, yaitu panitia PHBI. Nggak akan berjalan. Nah, kemudian yang saya sangat banggakan yang pertama ibu-ibu, masya Allah, Pak, ini Bapak harus bangga Pak. Kalau ibu ada di sini, istri Bapak ada di sini, bangga Pak, masya Allah, udah cantik, ya, pintar sholawat, masya Allah, sehat-sehat terus ya Bu ya, Pak. Ini tampil di depan kita, mengajak kita semua tadi berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan gampang Pak,
Bu, jujur Bu, latihannya berapa bulan nih Bu? Gak cukup sehari kan Bu? Gak cukup sehari, gak cukup sekali, gak cukup seminggu. Saya yakin Bu, persiapannya udah jauh-jauh hari. Tampilnya hanya berapa menit ya Bu? Latihannya mau berbulan-bulan. Masya Allah. Sehat terus ya Ibunda ya. Kemudian gak lupa juga yang di belakang kita, nih anak-anak soleh dan soleha kita Bapak Ibu, yang tadi juga melantunkan sholawat. Masya Allah. Di zaman sekarang ya Bapak Ibu, Masya Allah. Lihat anak-anak kita pandai sholawat kan enak Bu. Lihat anak kita rajin berselawat kan bangga kita Bu. Di saat ini kita semua sedang diuji ya dengan kemajuan teknologi. Ya kalau tidak pandai memanfaatkan, maka akibat yang buruk terjadi sama anak-anak kita. Maka bapak-bapak sekarang juga begitu ekstra untuk mengawasi anak-anak kita agar tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif yang disebabkan oleh kemajuan teknologi. Kemudian saya nggak lupa juga kepada anak-anak tadi yang baca Quran, anak-anak kepada Ustaz, ya Ustaz tadi bilang sama saya, bukan bilangnya siapa bilang. Masya Allah, subhanallah, bacaan Quran itu semoga membumi di hati kita Bapak Ibu. Setiap hari, setiap waktu kita tidak melupakan membacanya, karena Al-Quran nanti akan menjadi teman kita di alam kubur. Kemudian MC kita dua tadi yang soleha-soleha, Masya Allah Bu. Ini saya juga percaya nggak tiba-tiba langsung berani di depan Bapak Ibu kemudian dari MC nggak ya Kak ya, mesti ada latihan juga. Bapak Ibu yang berbahagia, saya saja yang sudah terbiasa kadang ngomong di depan orang banyak, di depan murid-murid saya, di depan jemaah saya, ini kadang untuk bergetar juga Bu. Karena bukan mudah Pak, ya Pak RW ya, bukan mudah ngomong di depan orang banyak itu bukan mudah, sulit sekali. Dan tadi Ananda berdua alhamdulillah berhasil ya membawakan MC-nya dan tidak ada grogi nervous sama sekali, luar biasa ya Kak ya, Masya Allah. Kok kayak kenal. Baik, kemudian sudah yang tampil ya. Jadi ibu bapak yang saya hormati dan saya muliakan, untuk semua yang tampil pada hari ini yang menjadi bagian dari suksesnya acara kita, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala bagi anak-anak kita jadikan mereka anak yang soleh dan soleha, amin. Nanti menjadi penghafal Quran, amin. Nah, Masya Allah. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memberikan balasan yang lebih baik dari apa yang kita persembahkan pada hari ini. Amin ya Rabbal Alamin. Ibu bapak, yang pertama tentu saya mengajak, ayo kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ibu, alhamdulillah, Bapak, alhamdulillah bahwa sampai dengan malam hari ini tanggal 28 September 2024 atau tepatnya tanggal 24 Rabiul Awal 1446 Hijriah, alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan hidup oleh Allah. Allah memperpanjang nafas kita Bu, alhamdulillah. Allah masih memberikan kesempatan jantung kita terus berdetak Kak, alhamdulillah. Nanti kita masih berdenyut Bu, alhamdulillah. Artinya kita semua masih hidup, alhamdulillah. Bu, kalau ada orang yang bertanya, Pak, apa sih yang kita ingin capai dalam hidup ini? Kita ini hidup mau ngapain? Kita ini hidup mau cari apa?
kita ini hidup yang mau kita gapai itu apa? Nah ini kan berkaitan dengan alhamdulillah Allah berikan kita kenikmatan, Allah memperpanjang umur kita. Satu pertanyaan, hidup ini kita sedang nyari apa sih? Kita hidup terus yang mau kita capai itu apa sih Bu? Yang mau kita raih itu apa sih Pak? Nah orang yang beriman dia akan menjawab bahwa hidup yang sedang saya jalani, yang saya cari adalah keberkahan di sisi Allah. Benar ya Bu ya? Berkah. Bu, umur itu bukan perkara panjang atau pendeknya Bu, tapi berkah. Bapak, usia yang Allah berikan kepada kita sampai dengan malam hari ini bukan masalah panjang atau pendeknya Pak, yang penting berkahnya. Syukur-syukur umurnya panjang dan berkah. Nah, coba ibu, kalau gitu berkah itu apa sih Tats? Berkah itu apa sih Tats? Berkah itu Bapak Ibu ziyadul khair, kebaikan yang semakin bertambah. Nah kalau umur kita diberikan Allah kesempatan semakin bertambah, maka keberkahan umur adalah semakin bertambah kebaikannya. Seperti yang Nabi sabdakan, khairukum man tola umruhu wa hasuna amaluhu. Sebaik-baik kamu yang dipanjangkan umurnya, semakin panjang umurnya, semakin baik amal ibadahnya. Jadi Bapak Ibu, umur itu bukan masalah panjang atau pendeknya, tapi berkahnya. Jadi Mas, apalah umurnya panjang sampai 90, 95 tahun, 100 tahun, tapi sama anak gak kenal Pak. Apalah umurnya panjang, artinya kalau sama cucu gak tanda Pak. Ya alias sudah ikut. Bu, saya cerita sedikit ya Bu. Izin ya Pak. Ini kejadian mungkin beberapa tahun yang lalu Pak. Bukan kisah saya, ini kisah sahabat saya yang dia ceritakan kembali. Ini kisahnya terjadi di Medan Bu. Saya kan orang Medan. Ya orang Medan kayak gini lah Bu. Ya badannya atletis, dibilang kurus tidak, gendut pun tidak, wajahnya ya kayak gini lah Bu. Ya dibilang ganteng iya, jelek tidak, itu orang Medan Bu. Ya. Nah Ibu baru berbahagia. Di depan kita ada namanya apa namanya? Bunga telur ya Bu ya. Kalau saya nggak salah, bunga telur ini kan budaya Melayu ya Bu ya. Fungsinya kan buat kesuburan. Nah pas sama Ustaz yang selama malam hari ini, tengoklah Bu, subur kan Bu? Alhamdulillah. Belum dimakan telurnya sudah subur duluan. Izin ya Pak. Jadi sahabat saya itu ceritanya Pak, bertamu ke rumah kawannya. Jadi ceritanya bertamu ke rumah temannya. Waktu itu pukul 9 pagi. Jadi bertamu pukul 8:30 pagi. Nah, sesampai di rumah ucapan assalamualaikum, dijawab, dipersilakan masuk, dipersilakan dulu. Ya seperti kalau kita terima tamu lah. Kemudian sahabatnya ke dapur sekedar membuatkan teh dan lain sebagainya. Tak berapa lama Pak, keluar orang yang sudah tua, kakek-kakek sudah tua, keluar dari kamar mandi. Wajahnya masih basah, rambutnya masih basah, tangannya masih basah,
kakinya masih basah. Dalam hati kawan saya, Masya Allah, ini orang tua baru saja selesai mengambil air wudhu Pak RW. Kemudian betul Bu, ini orang tua lalu sholat waktu itu. Kalau jam setengah 9 pagi, berarti sholat apa anak-anak? Duha. Sholat apa? Duha. Setelah selesai Pak, duduk bersama, ada kawan saya, kemudian kakek-kakek tua tadi yang sholat tadi, dan sahabat kawan saya. Jadi kawan saya ini Pak, kalau bahasa kita tuh kayak kagum gitu. Luar biasa kakek, hebat kakek, salut aku sama kakek. Kakeknya lalu nimpali, kenapa rupanya kok salut sama saya? Hebat, kakek sudah tua, umurnya sudah 90 lebih, tapi sampai dengan hari ini kakek masih istiqomah melaksanakan sholat duha. Kata kawan saya. Lalu kakek tadi jawab, siapa yang sholat duha katanya. Loh, barusan yang kakek kerjakan bukannya sholat duha. Siapa yang duha? Orang aku sholat zuhur kok katanya. Setelah 9 sholat zuhur, seharusnya sholat duha. Artinya Bapak Ibu, umur itu bukan perkara panjang atau pendek, tapi berkahnya. Ibu, harta yang Allah titipkan buat kita, maunya banyak atau sedikit? Sama kalau gitu. Maunya banyak, betul. Bu, harta bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi kita berharap banyak berkah. Jadi buat apa harta banyak tapi tidak berkah? Harta banyak tapi mohon maaf ya Bapak Ibu, ya sering merendahkan orang lain yang di bawahnya. Kadang-kadang memandang orang-orang yang mohon maaf mungkin tidak kaya dengan pandangan sebelah matanya. Kadang-kadang ngomong sama orang yang miskin pun gak mau. Duduk bersebelahan juga tidak mau. Masya Allah. Bu, harta itu bukan masalah banyak atau sedikitnya, tapi berkahnya. Ibu, Bapak, rezeki yang Allah berikan kepada kita, jika rezeki itu Allah berkahi, maka akan menimbulkan, menumbuhkan kenyamanan, kedamaian, ketentraman, ketenangan, dan akhirnya berujung dengan kebahagiaan. Mohon izin Pak, mungkin orang-orang tua saya pernah mendengar beberapa belas tahun yang lalu. Lagi Pak, saya sampaikan ini di kota Medan kejadiannya. Pernah nggak Pak dulu pernah dengar Ibu? Pernah nggak dengar dulu ada kasus satu keluarga 7 orang terdiri atas suami istri dan 5 orang anaknya, itu waktu itu dibunuh karena rumahnya dirampok, dan waktu itu mereka rumahnya dirampok, hartanya diambil, nyawanya pun dirampas. Saya masih ingat waktu itu saya berada di lokasi, waktu berada di rumah sakit Tiruna di Medan. Bu, jadi harta ini bukan masalah banyak atau sedikit, tapi berkahnya. Kalau berkah, tenang hidup. Jadi pada saat itu lagi heboh. Hebohnya apa? Hebohnya itu kasus perampokan rumah-rumah mewah. Kebayang gak Pak, yang waktu itu mungkin tidak merampokkan rumahnya, tapi rumahnya mewah. Mungkin dia tidak kerampok waktu itu, tapi dia orang yang kaya. Kira-kira ketika heboh kasus perampokan rumah mewah disertai pembunuhan ahli keluarganya, kira-kira tenang nggak Pak orang-orang kaya
walaupun waktu itu belum jadi korban perampokan. Begini Pak, jangan-jangan bisa jadi besok lusa masuk ke rumah kita. Begitulah yang terjadi saat itu di Medan Pak, betul-betul mencekam. Ini perampoknya perampok sadis, ambil aja kenapa hartanya, gak usah nyawanya juga dia ambil sekalian. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, terjadilah dialog antara suami istri yang kebetulan kaya, rumahnya mewah, hartanya melimpah. Ketika nonton TV, suami dan istri ditengoknya berita di televisi kasus perampokan rumah mewah. Ya, bukan saja barang-barangnya dirampok, tapi orangnya juga dibunuh. Ngomong istrinya, Bu, Pak, tolonglah itu Pak. Udah kira-kira kali perampok-perampok zaman itu. Ambil aja kenapa hartanya, nggak usah juga nyawanya diambil. Apa kata bapaknya? Namanya juga perampok, Mama. Kadang gak niat dia membunuh penghuni rumahnya, cuman karena terdesak, karena dilawan, takut ketahuan, akhirnya dibunuh. Mungkin awalnya gak niat membunuh. Terus gimana ini Pak? Maksud Mama gimana? Rumah kita kan besar, terus bangunlah pagar yang tinggi. Tengok Bu, kalau jalan-jalan sama Bapak naik motor, pegangan pinggang, lihat kadang kan rumah-rumah mewah itu kan dipagar tinggi-tinggi kan Bu, dipagar Pak tinggi-tinggi. Coba rumah kita Bu, mana ada dipagar Bu, kadang motor depan rumah Bu aman-aman aja ya Bu ya. Nah, dibangunlah panggil tukang, dibangunlah pagar yang tinggi-tinggi. Setelah pagar dibangun Pak RW, dialog masih berlanjut. Pak, pagar sudah kita bangun Pak. Terus maling ini kan banyak akalnya, perampok ini kan banyak akalnya. Terus maunya Mama gimana? Pak, ini Pak, rampok masih bisa masuk Pak lewat pagar rumah kita. Nah terus gimana? Gimana kalau kita taruh di atas pagar itu Pak? Apa itu? Pecahan-pecahan beling, ya kan Bu? Ya kan Pak? Ditaruhlah keliling pecahan-pecahan kaca itu Pak. Supaya apa? Supaya rampok nggak bisa masuk. Rampok banyak akalnya Pak. Kecil sama dia kayak gitu. Setelah dipasang kaca, terjadi dialog lagi antara suami istri. Pak, sudah dipasang kaca, sudah. Tapi rampok kita sekarang ganas-ganas Pak. Terus maksud Mama apa? Kalau cuma dikasih pasang dengan beling-beling Pak, rampok masih bisa masuk. Terus maunya Mama gimana? Gimana kalau di atas beling itu Pak, kita pasang kawat berduri? Betul ya tuh? Dipasanglah keliling kawat berduri Pak. Supaya apa? Supaya rampoknya susah masuk. Udah dipasang kawat berduri, masih ada dialog suami istri itu lagi. Pak, Mama kok masih nggak enak perasaannya Pak. Mama kayaknya masih nggak puas rasanya Pak. Masih takut rampok bisa masuk rumah.